Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa musollian ala rasulillah, wala haula wala quwata illa billah. Amma ba'du. Setiap musibah mengandung permata yang berharga, tapi hanya orang-orang yang bersabarlah yang mampu mendapatkannya. Musibah secara bahasa berasal dari kata isim masdar, yaitu musibatan, yang artinya menimpa atau mengenai. Musibah atau bencana adalah segala sesuatu yang tidak menyenangkan. Hal itu terjadi akibat ulah tangan manusia itu sendiri. Hal itu dijelaskan dalam Quran surah Asy-Syura ayat 30. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Artinya, dan musibah apapun yang menimpa kamu adalah disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri, dan Allah memaafkan banyak dari kesalahan-kesalahanmu. Quran surah Asy-Syura ayat 30. Namun, musibah ada yang menyikapi sebagai keburukan, dan ada juga yang menganggap itu merupakan sebuah teguran untuk menjadikan manusia itu menjadi lebih baik lagi. Banyak sekali musibah yang melanda dari zaman dahulu sampai dengan sekarang. Bahkan tidak bisa kita menghitungnya satu persatu. Semua musibah ringan maupun sedang asalnya dari siapa? Hanya Allah yang bisa memberikan musibah itu. Tapi perlu kita ketahui, semua musibah itu ringan asal tidak menimpa agama. Dalam hal ini, ada dua perkara yang mendatangkan musibah, yaitu dijelaskan dalam Quran surah Ali Imran ayat 112. Perkara yang pertama, manusia itu mengingkari ayat-ayat Allah. Mengapa mereka mengingkari ayat-ayat Allah? Mereka mengaku dekat kepada Allah, tetapi sebenarnya mereka jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, manusia membunuh para nabi, yaitu membunuh surah nabi tanpa ada alasan yang benar. Hal ini disebabkan karena apa? Karena mereka durhaka dan melampaui batas terhadap surah-surah Nabi. Padahal harus kita ketahui bahwa Bismillahirrahmanirrahim, al-muhafadzatu ala al-qadim sholih wal ahdu jadidil aslah, yaitu melestarikan tradisi lama dan menghidupkan tradisi baru yang lebih baik lagi. Adapun musibah-musibah yang dialami boleh jadi merupakan ada 4 hal yang harus kita ketahui. Yang pertama, ujian adalah merupakan bagian dari keimanan dan kesabaran seseorang. Hal ini merupakan keniscayaan dalam hidup. Yang kedua, sebagai cara yang ditempuh oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk pengampunan dosa. Yang ketiga, sebagai pembalasan atas kesalahan diri kita sendiri. Yang terakhir atau yang keempat adalah sebagai obat atas penyakit yang diderita. Hal ini apabila kita menjalaninya secara ikhlas, maka akan diangkat derajat kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana yang dijelaskan oleh hadis riwayat Imam Bukhari, tidak ada yang menimpa seorang mukmin dari kelelahan, penyakit, kesusahan, dan kesedihan hingga duri yang menusuk tubuhnya, kecuali hanya Allah lah yang menghapus kesalahan-kesalahannya. Namun sebaiknya sebagai seorang muslim, apabila kita terkena musibah ataupun bencana, harusnya kita sabar dan sadar dalam menerimanya. Sadar atas apa yang telah kita perbuat dan sabar apabila kita menerima musibah tersebut. Apabila kita bisa melewati ujian tersebut dengan ikhlas, maka nantinya akan Allah ganti dengan apa? Dengan derajat kita yang akan dinaikkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana kisah Rabi'ah al-Adawiyah yang selama hidupnya mengalami kesulitan demi kesulitan, tapi dengan dasar iman maka diraihlah ahwal al-hub, yaitu kecintaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tiada tara. Hal ini dibuktikan bahwa setiap musibah atau kesulitan ada kebaikan yang Allah selipkan di dalamnya. Namun hanya orang-orang yang sabar dan sadarlah yang akan meraih kebaikan tersebut.
perlu diketahui bahwa musibah bisa menambah mahabbah atau kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu, marilah kita senantiasa istiqomah dalam beribadah, agar musibah atau kesulitan yang menimpa kita bisa dengan ikhlas dan sabar dalam menerimanya. Sekian dari saya, Kupat Kecemplung Santen. Saya lepat nyun pangapunten. Akhirul kalam, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.